Hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang wafat tahun 461. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik yang ada di rumah, pada peringatan wajib Santo Leo Agung ini diwartakan kepada kita bacaan-bacaan yang menggali keutamaan Kristiani. Dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada Titus, Paulus mengajak Titus yang adalah sahabatnya untuk senantiasa mewartakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, untuk hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan, untuk hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Inilah ajaran-ajaran Kristiani yang melekat pada hidup seorang pengikut Kristus. Demikian juga kepada orang muda. Secara khusus Paulus menasihati supaya menguasai diri dalam segala hal, menjadikan dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah jujur dan sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dan ajaran Santo Paulus kepada Titus ini didasari oleh ajaran kasih. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil, dan senantiasa beribadah. Pertanyaannya kemudian, untuk apa ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus atau Santo Paulus kepada sahabatnya Titus? Dia ingin agar Titus bukan hanya menjadi sahabat bagi Paulus, tetapi juga sahabat bagi Allah. Dia ingin agar Titus punya relasi yang semakin mendalam dengan Allah. Relasi itulah yang juga ingin ditekankan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini. Yesus memulai dengan pertanyaan, siapakah di antaramu yang punya seorang hamba dan berkata kepada tuannya dengan mengatakan, mari segera makan. Bukankah seorang tuan yang akan berkata demikian kepada hamba, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku, layanilah aku sampai aku selesai dan makan dan minum. Hamba yang baik adalah hamba yang rendah hati, karena
Yesus dengan jelas mengatakan, apabila kalian melakukan segala sesuatu yang ditugaskan Tuhan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Relasi dengan Allah hanya menjadi mungkin kalau kita rendah hati dan membiarkan rahmat Allah bekerja di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma, Opa, adik-adik sekalian di rumah, hari ini gereja juga memperingati peringatan wajib Santo Leo Agung. Dia adalah seorang paus pada abad keempat, di mana pada saat itu ada begitu banyak ajaran-ajaran bid'ah, ajaran sesat, ajaran yang menggogroti ajaran Kristiani. Saat itu ada Nestorianisme, Arianisme, Plagianisme, ajaran-ajaran yang membawa orang semakin jauh dari Kristus, semakin jauh dari relasi dengan Tuhan. Kemudian apa relevansinya untuk kita saat ini? Di sekitar kita pun, kita kerap kali dibawa jauh dari Allah. Melalui ajaran-ajaran yang semakin menjauh dari hukum kasih. Melalui gaya hidup dan tindakan kita sehari-hari yang jauh dari ajaran Yesus. Hari ini juga bangsa kita merayakan Hari Pahlawan 10 November yang mengajak kita untuk senantiasa berjuang, memperjuangkan kebenaran, keadilan. Lalu hal apa yang bisa kita refleksikan sepanjang hari ini? Saudara, marilah kita melihat kembali hidup perjalanan beriman kita. Apakah hidupku sudah semakin dekat dengan Allah melalui kata, tindakan, perbuatan dengan dasar ajaran kasih, atau semakin jauh dari relasi dengan Tuhan? Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pelindung kami, perhatikanlah umat-Mu yang Kau kenyangkan dengan santapan suci pada peringatan Santo Leo Agung ini. Pimpinlah gereja-Mu dengan tangan yang kuat, agar bertumbuh dalam kasih kepada sesama dan tetap menjaga keutuhan iman sampai akhir zaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi pada peringatan Santo Leo Agung sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.